Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu, bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mitos, ya, kalau boleh saya katakan itu mitos, tentang busa yang ada pada sabun dan kekentalan yang ada pada sabun. Busa pada sabun itu kalau terlalu banyak, satu, itu akan boros air. Yang kedua, boros tenaga juga. Artinya semakin banyak busa, otomatis bilasnya juga harus butuh tenaga lebih. Karena sebetulnya busa di dalam sabun itu hanya 20% berperan untuk mengangkat kotoran ataupun lemak yang ada di cucian piring, ya, khususnya. Begitupun di baju, ya, sama aja. Satu itu. Yang kemudian saat pengaplikasian atau saat mau nyuci, ya ibu-ibu, itu cara pemakaiannya, 1 sendok sabun, 1 sendok makan, ya, itu dicairkan dulu dengan 200 ml air. Coba airnya ditumpahkan, air 200 ml. Nah, ini air 200 ml, ya, 1 gelas, ya ibu-ibu, ya. Kemudian sabunnya itu 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk dengan spons, ya. Dengan spons diaduk-aduk. Nah, sampai busanya muncul, ya, sampai busanya muncul. Nah, ini lihat nih, Bu. 1 sendok saja dicampurkan dengan 200 ml air, ini sudah sangat melimpah ini. Jadi jangan terlalu banyak sabunnya. Ini udah cukup melimpah sekali nih busanya, lihat tuh ibu-ibu. Artinya kalau masih kurang seperti ini nanti mengakibatkan satu, daya bersih dari surfaktannya itu berkurang karena sudah melewati anjuran atau yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Jadi bahan pembusa itu tidak boleh melebihi dari 20% bahan. Kalau bahannya itu 1 kilo, bahan pokok atau surfaktannya itu 1 kilo, maka pembusa itu hanya dibolehkan 20%. Nah, itu yang kami terapkan di semua sabun kami. Artinya bahan pembusanya tidak melebihi dari itu. Kita membuat sabun itu semuanya sesuai dengan anjuran, ya, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Tidak lebih dari itu. Karena kita perusahaan, tidak asal. Ketika ada pemeriksaan, ada cek dan lain sebagainya, kalau kita nakal, nanti kita kena sanksi dari pemerintah. Oke ibu-ibu, jadi untuk cara mencuci piring seperti itu, ya. 1 sendok dilarutkan dengan 1 gelas air, dikocok-kocok atau diaduk-aduk, ya, sampai keluar busanya. Kemudian baru digunakan untuk mencuci piring atau gelas dan lain sebagainya. Demikian ibu-ibu, ya. Jadi busa itu sudah cukup banyak ini tuh, sudah lebih, ya. Sudah cukup melimpah. Oke. Yang berikutnya akan saya jelaskan tentang sabun atau deterjen yang kami produksi, ya. Oke. Yang berikutnya kita beralih ke deterjen, ya ibu-ibu. Caranya kita uji dengan hal yang sama. 200 ml air kita tuangkan dalam wadah. Oke. Kemudian kita ambil 1 sendok
1 sendok makan, ya taruh. Nah, dilarutkan dulu, dikocok-kocok dulu dengan tangan aja lah, dengan tangan dikocok-kocok sampai dia keluar busanya. Loh. Nah, dikocok-kocok, oke. Nah, udah kira-kira seperti itu, keluar busanya, baru kainnya dimasukkan. Kainnya dimasukkan di situ. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Dikucek-kucek seperti itu. Jangan langsung sabunnya ditaruh di kain. Tidak seperti itu ibu-ibu. Jadi tadi dikocok-kocok dulu di wadah 1 sendok dengan 200 ml air atau 1 gelas. Dikocok-kocok sebentar agak keluar busanya, baru kainnya dimasukkan. Seperti itu caranya. Sehingga dengan cara seperti ini, satu, di samping busanya juga sudah bekerja, kemudian hemat sabun. Coba aja dihitung, 1 sendok makan ini sudah cukup untuk 2-3 pakaian, udah cukup nih segini nih, dengan 1 sendok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa busa yang ada pada sabun di produksi kami itu kurang banyak, itu hanya mitos. Ini kami uji nih, artinya kami tunjukkan. Bukan berarti kita tuh apa ya, kita pengen menunjukkan bahwa apa yang kita produksi itu tuh satu sesuai standar. Yang kemudian yang kedua itu memang busanya udah cukup melimpah. Mau seperti apa gitu kan. Ini udah cukup bagus ini, sudah sesuai dengan standar. Justru kalau busanya lagi-lagi dikasih yang lebih dari ini, maka akibatnya nanti saat membilas ibu-ibu, pastinya butuh air yang lebih banyak. Satu. Yang kedua pastinya butuh tenaga ekstra, jadi boros dua-duanya, boros air dan boros tenaga. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya caranya. Ambil 1 sendok dulu, kemudian larutkan dulu dalam 1 gelas air, dikocok-kocok, baru kainnya dimasukkan. Jangan sabunnya ditaruh di kain kemudian ditaruh di air baru dikocok, itu salah. Sehingga kalau dengan cara seperti itu, sabunnya kurang maksimal bekerjanya. Jadi biarkan sabun itu bekerja dulu di air, keluar sedikit busanya, baru setelah itu kainnya dimasukkan. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk Anda semua, sehingga tidak lagi beranggapan bahwa semakin banyak busanya itu semakin baik, semakin kental sabunnya semakin baik. Tidak ibu-ibu. Jadi semua itu harus ada ukurannya. Kalau semakin banyak bahan pembusanya, maka di sisi lain otomatis surfaktan atau bahan pembersih utamanya kurang fungsinya. Maka semuanya itu harus ada takarannya. Tidak harus busanya melimpah dan lain sebagainya gitu tuh. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan membawa pencerahan, membawa manfaat. Ini hasil demo kami ya. Artinya setelah kami uji, setelah kami buktikan, alhamdulillah semuanya masih bekerja dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.